Halo, selamat sore. Masih dengan channel Farming Day, kita akan bahas soal para-para yang sedang Anda tonton ini. Ini adalah para-para versi kami. Tepatnya, budidaya ini adalah budidaya yang dikembangkan oleh kelompok tani Najah Farm di wilayah Kabupaten Cianjur Selatan. Nah, seperti ini ya penampakan labu madu yang akan kita tanam. Nah, ini para-paranya. Jadi ada beberapa bagian yang ingin dibahas soal para-para ini. Jadi apa alasan kami membuat para-para yang sebagus ini? Pertama, karena soal para-para adalah soal efisiensi nanti di perawatan. Harapannya dengan membuat para-para ini kita bisa menjaga kualitas buah dari sisi tampilannya, dari sisi rasanya, dari sisi teksturnya. Jadi inilah yang diharapkan sehingga petani untung yang bisa diterima di semua pasar, baik itu pasar tradisional, pasar modern, juga nanti di media-media sosial. Maka kualitas buah baik di sisi tampilan, juga nantinya dari sisi wisata labu madunya ini akan didapat. Jadi kalau kita buat para-paranya asal-asalan dan tidak menarik, nanti tidak ada yang berkunjung ke eduwisata atau agrowisata labu madu Najah Farm ini. Jadi kita sejak awal merancang dengan inilah para-para mungkin lebih efisien. Oke, para-para yang ini kami buat dari bambu. Nah, ini adalah kebun dari Pak Supriyadi. Dari bambu, dan bambunya dipilih bambu haur gelis karena ia terlihat kekar, lebih keras, lebih kokoh daripada jenis bambu yang lain. Dan haur gelisnya yang sudah sangat tua. Jadi kalau istilah Sundanya sudah ada ruyungnya. Jadi sudah sangat tua dan dipilih untuk kami jadikan sebagai tiang para-para. Anda juga bisa memilih bahan lain selain bambu. Bisa juga Anda membuatnya dari kayu atau dari coran atau dari baja ringan. Itu lebih bagus lagi karena Anda tidak perlu membuat para-para lagi, tidak perlu bongkar-bongkar lagi para-para. Jadi bisa dipakai lebih lama gitu dibandingin dengan bambu yang kita punya seperti ini. Saat pertama kali diperkenalkan oleh Ustadz Husni ketika itu, labu madu memang kita diperkenalkan dengan sistem para-para. Kemudian kita pelajari dari negeri asalnya memang tidak menggunakan sistem ini. Namun di tempat-tempat yang lain sudah menggunakannya. Akhirnya kita belajar dan kita perbandingkan apakah dengan cara ini menjadi lebih bagus kualitas buahnya apa tidak. Ternyata setelah beberapa kali panen, terbukti bahwa dengan menggunakan sistem seperti ini, hasil panennya memang lebih tinggi. Pertama kualitas, yang kedua kuantitas. Kualitasnya memang terjaga. Pertama segi perawatannya kita dimudahkan juga karena banyak ruang di situ. Kemudian cahaya matahari juga bisa menyinari semua bagian dari pohon labu madu ini, mulai batang, kemudian ranting, sulur, daun, kemudian bunganya. Tentu saja ini sangat penting. Kemudian sirkulasi udara di kebun itu juga menjadi sangat terjaga. Jadi keluar masuknya udara itu bisa menambah kemungkinan polinasi. Nah, dengan adanya keberhasilan seperti ini, maka kami terus-menerus menggunakan cara seperti ini. Bahkan kita nanti akan update beberapa petani yang bergabung, petani baru di kelompok Najah Farm ini. Juga kami sarankan untuk menggunakan sistem para-para seperti ini karena lebih bagus dan lebih tinggi kualitas dan kuantitas hasil buahnya.
Sempat juga ada dari anggota, kalau nggak salah waktu itu Pak Ustadz Syarif Hidayat, bagaimana kalau kita menggunakan sistem umbaran seperti di negeri asalnya, artinya kita dibiarkan dia merayap ya di tanah seperti itu tanpa ada ajir, tanpa para-para. Namun kemudian setelah dikaji oleh tim, ya usulan seperti itu ya kurang efisien saja kalau di kita, karena kalau dibiarkan tanpa para-para memang terlihat efisien. Namun ternyata ketika panen kok hasilnya malah rugi, karena kita kalau ada cacat sedikit kan tidak masuk ke pasar swalayan. Kemudian ibu-ibu itu kan maunya yang kinclong ya, buah-buahan apapun tuh yang kinclong. Kalau lecet sedikit tuh udah nggak mau gitu. Makanya kalau ia berbuah terus buahnya itu tidak menggantung kan, apalagi nempel di tanah, itu bisa busuk sebelah atau bisa lecet sebelah, atau warnanya memang tidak merata sehingga tidak dikatakan labu eksotis. Sudah tidak menarik lah warna dan penampilannya itu. Kemudian kalau sistem ini memang agak mahal ya. Bambu seperti ini saja kita bisa mengeluarkan budget antara 1 juta sampai 1,5 juta untuk 500 pohon. Namun ini bisa tertutupi dengan hasil panen yang maksimal nantinya, karena dari 500 pohon saja kita bisa menghasilkan 15 juta up gitu ya. 15 juta lebih itu ya penghasilan kotornya. Ya taruhlah kita dengan biaya buat para 1,5 juta, kemudian biaya lain-lain kita taruh 5 juta, ya kita dapat 10 juta untuk 3 bulan, berarti per bulannya itu dapat sekitar 5 juta dari populasi 500 pohon ini. Nah, kita juga sudah sajikan video bagaimana cara kita supaya tiap bulan bisa panen 15 juta. Nah, kita bagi itu punya kebun 3. Nah, jadi per bulan itu kita tanam 500 pohon. Ya, apalagi kalau Anda punya anggota 1 orang atau 2 orang, kita bisa per bulan itu tanam 1000 pohon. Nah, kita ada tekniknya nanti supaya kita bisa maju bersama-sama, juga bisa untung berkebun. Oke, kembali ke soal para ini. Nah, bambu, selain bambu yang kita menggunakan juga majun ya, tali-tali majun seperti ini. Jadi nanti dia setelah ditanam dia akan merambat melalui majun ini dan harus diikat. Setelah itu dia akan merambat ke majun yang atas juga pada bagian bambu yang atas. Nah, ini makanya harus kuat di awal karena bobotnya ini per pohon bisa 7,5 kg. Jadi per pohon ini bisa menghasilkan buah seberat 7,5 kg. Makanya harus kuat. Jadi sistem para ini ya, saya memberikan testimoni kepada Anda. Barangkali tepatnya seperti apa ya, saya mau terus yang seperti ini, apalagi nanti kita akan scale up ya dengan menggunakan baja ringan ya. Jadi tidak mau bongkar-bongkar terus, kita akan sehatkan tanahnya dan kita akan gunakan para yang lebih permanen. Kalau ini kekuatannya 3 kali panen harus segera diganti. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.